Ternyata kangen juga ya guys, megang sebuah laptop ROG yang dari segi performa itu semuanya rata kanan, no chill, dan biasanya laptop-laptop gini nih punya CPU dari tim biru. Tapi tahun ini kelihatannya tahta tertinggi CPU laptop gaming dipegang oleh tim merah. Semenjak seri ROG Strix Scar keluar, belum ada tahun tanpa refresh hardware. Sudah tidak level lagi pakai sekedar seri H, Scar series sekarang selalu pakai prosesor seri HX, sekaligus GPU full power paling kenceng yang ada di pasaran. Nah, soal desain dan konstruksi sendiri hampir nggak berubah dibanding Scar 17 atau Scar 17 SE yang kami review tahun lalu, yakni layar masih 16:9, ada pantat nonjol untuk percolokan dan ventilasi yang bagus, perky RGB keyboard, aura RGB light bar di area depan, serta logo ROG putih nyala di punggung. Bedanya sama yang Special Edition, tidak ada elemen-elemen transparan di casing, terus armor cover di ujung pantat ini juga tidak bisa dicopot pasang. Bedanya sama Zephyrus, juga hampir seluruh casing Strix Scar 17 terbuat dari polimer atau plastik, kecuali bagian punggung. Untuk sebuah laptop kelas desktop replacement yang berisi RTX 4090 full power, at least laptop ini tidak setebal MSI Titan. Seperti yang dibilang tadi, pretty much tidak ada perubahan di sisi layar yang pakai engsel piston hinge. Panel AVA 17 inch QHD 240Hz ini mempertahankan rasio 16:9, brightness normal 100% DCI P3 dan support G-Sync, di mana RTX 4080 atau 4090 terbaru semestinya bisa memaksimalkan resolusi QHD di atas 144Hz untuk gaming. Meski bezel atas kecil, sekarang ROG telah mengembalikan webcam 720p di atas layar karena sempat banyak diprotes. Masa beli laptop 60 juta wajib colok webcam saat meeting gitu? Percolokan hanya ada di dua sisi, tidak ada apa-apa di sisi kanan, lalu ada dua port USB-C 3.2 Gen 2 support DP dan PD, HDMI 2.1, LAN port, dan charging port di belakang. Terakhir di kiri masih ada dua USB-A 3.2 Gen 1 dan combo audio jack. Agak minimalis untuk ukuran laptop gaming 17 inch, but okay. Oh, dengan jeroan yang begitu gahar, nggak heran kita dapat adaptor 330 watt yang untungnya udah lebih compact dari generasi lalu. Inti sari pembahasan kita hari ini bukan di laptopnya, tapi di CPU AMD Ryzen 9 7945HX Dragon Range, dan maybe sedikit soal GPU RTX 4090 175 watt. Konfigurasi chip, CPU, dan grafis yang rata kanan tersebut ditemani RAM DDR5 32GB dual channel yang bisa di-upgrade up to 64GB, serta dua slot NVMe Gen 4 yang salah satunya udah keisi 2TB. Saat ini, jika Anda cukup beruntung dan mampu membeli laptop ini, Ryzen 9 7945HX adalah CPU 16 core 32 thread yang memiliki performa multi-core paling tinggi di muka bumi bersama 7945HX 3D alias versi 3D V-Cache. Luar biasa banget, di luar nalar abis. Lebih kencang dari Core i9 13980HX, sekaligus lebih dari 2 kali lipat Ryzen 9 6900HX tahun lalu yang hanya bermodalkan 8 core. CPU kelas desktop pun jelas ketar-ketir melihat performa chip AMD Dragon Range berbasis proses TSMC N5 yang satu ini. Ketika performa CPU begitu penting bagi Anda, saat ini Dragon Range tidak terkalahkan termasuk dari performance per watt di mana chip ini nggak makan listrik lebih dari kisaran 120 watt saat performa penuh. Belum pernah ada CPU yang bisa memecahkan benchmark Blender kami dalam 73 detik saja. Sebagai komparasi, i9 13980HX di MSI Titan butuh 88 detik. Amazing! Selain punya CPU paling kenceng untuk gaming dan berbagai macam aplikasi, Scar 17 2023 juga punya opsi RTX 4090 150W seperti yang kami pegang ini. Dengan dynamic boost up to 175W, nggak heran dia bisa outperform RTX 3080 Ti desktop, meski masih lumayan jauh bedanya versus 4080 desktop, based on yang sudah kami bahas di video MSI Titan beberapa bulan lalu. Sebuah kartu grafis yang didesain untuk gaming high-end di resolusi 4K, sehingga tidak ada masalah untuk jalanin game-game ray tracing apalagi pakai DLSS di resolusi QHD. Dengan max switch dan CPU yang tadi kencengnya di luar nalar, dijamin tidak ada bottleneck saat gaming atau render. Satu alasan kenapa laptop ini tidak dibuat meleleh oleh CPU 120W dan GPU 175W adalah sistem dual fan besar dan 4 exhaust yang disokong vapor chamber tidak kalah besar dan TIM liquid metal tentunya. Ini adalah salah satu sistem cooling terbaik yang pernah didesain ROG yang pernah kami lihat. Buktinya bunyi kipas bisa bertahan di bawah 50 desibel saat full load dan suhu keyboard adem ayem meski CPU-nya udah mau nyentuh 100 derajat Celcius. Bukti desain yang optimal.
Ya, seperti biasa, keyboard ROG Strix tidak pernah mengecewakan. Tombol-tombol keyboard per key RGB full size ini empuk, key travel jauh, luas, ada numpad, ada tombol-tombol kontrol terpisah. Namun sayang, sampai sekarang belum dikasih tombol power biometrik ataupun tombol panah yang lebih luas. Come on, ini laptop padahal luas banget. Begitu pula cuma dikasih sistem dual speaker yang frankly biasa aja kalau udah dengar quad speaker bawaan seri Zephyrus. Di luar itu touchpad luas dan jangan heran soal daya tahan baterai yang cuma kuat 3 jam penggunaan ringan playback YouTube, sekalipun dengan GPU discrete dimatikan dan refresh rate di set ke 60Hz. Ya, setidaknya bisa dicas pakai adaptor USB-C 100W apabila sedang nggak dipakai gaming atau kerja berat. Yap, meski pasar laptop gaming 60 jutaan ke atas itu sempit, kami yakin ROG Scar 17 punya price to performance terbaik di range harga tersebut selama tidak butuh fitur macam-macam. Jika kalian tidak masalah pakai Core i9 Raptor Lake, sebenarnya ada juga MSI Titan yang lebih tebal namun at the same time juga punya layar 4K mini LED di 68 jutaan. Atau dari sesama ROG ada Zephyrus Duo 16 yang pakai konfigurasi CPU dan GPU yang sama. Bedanya ini lebih keren dengan sistem dua layar yang salah satunya touchscreen jika kalian siap membayar 75 juta. Nevertheless, terlepas kalian butuh atau tidak laptop seperti ini, kami doakan siapapun yang menonton video ini eventually bakal mampu beli laptop kelas Sultan. Amin, hehe. Sekian dari kami, please like dan share, subscribe, gue Mike, stay safe, stay healthy.